dan biasanya mereka akan ditemukan pada esok harinya di tepi Danau Segara Anak dengan kondisi yang linglung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Suandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung di video ini teman-teman. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Gunung Rinjani teman-teman, dimana kita sudah membahas tentang apa saja yang tidak boleh kita lakukan pada saat mendaki Gunung Rinjani, dan juga kita sudah membahas tentang beberapa tempat yang unik, mistis, sakral, dan menarik tentunya sepanjang perjalanan pada saat mendaki Gunung Rinjani ini teman-teman. Mulai dari Goa Susu, Gua Manik, Gua Payung, terus Aikalak, yaitu pemandian air panas yang ada di Gunung Rinjani ini, kemudian Danau Segara Anak. Nah, di video kali ini saya khusus membuat video ini untuk membahas tentang Danau Segara Anak. Kenapa saya khusus membuatkan video tentang Danau Segara Anak? Dikarenakan banyak sekali kisah-kisah mitos, kisah-kisah mistis, kisah-kisah misteri yang beredar di kalangan masyarakat tentang Danau Segara Anak ini. Dan konon katanya di dasar Danau Segara Anak ini tersimpan harta karun yang berupa emas. Bukan emas-emas yang suka nongkrong di warung terus suka godain yang punya warung ya teman-teman. Ini emas murni, kalau dijual tuh bisa dapat uang, cuan, money, kepeng, paham? Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Tonton terus video ini ya teman-teman, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia. Check this out. Danau Segara Anak adalah danau yang terletak di kawah Gunung Rinjani yang berada di atas ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Dan Danau Segara Anak ini tampak seperti miniatur lautan ya teman-teman. Di mana nama Danau Segara Anak ini jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah segara berarti lautan dan anak itu berarti mini atau miniatur. Jadi jika digabungkan menjadi ya miniatur lautan. Dan konon katanya di Danau Segara Anak ini selain tempatnya yang indah dan eksotis, dipercaya sebagai tempat bermukimnya para makhluk gaib. Dan Danau Segara sebagai tempat bermukimnya para wali yang telah meninggal ya teman. Masyarakat muslim yang ada di Lombok percaya bahwa sebenarnya wali ini tidaklah meninggal, cuman berpindah tempat ke alam gaib dan tinggal di Danau Segara Anak ini. Dalam dengan kepercayaan masyarakat Lombok tersebut, mereka percaya bahwa di sekitar Danau Segara Anak juga terdapat sebuah masjid besar yang dibangun oleh para makhluk gaib, di mana selain dijadikan tempat ibadah rutin, konon katanya di masjid gaib ini juga tempat diadakannya pertemuan istimewa antara wali yang tinggal di Danau Segara Anak ini, dalam tanda kutip yang sudah meninggal ya teman-teman, dengan wali yang masih hidup yang memang mempunyai kekuatan atau kekeramatan yang sudah tinggi. Dan masyarakat Lombok percaya bahwa wali-wali inilah yang selalu berusaha dengan keras menjaga Gunung Rinjani supaya tidak meletus dan tidak merugikan masyarakat Lombok. Masyarakat percaya bahwa sebagian dari makhluk gaib tersebut beragama Islam. Banyak sekali mitos-mitos yang berkembang tentang Danau Segara Anak ini teman-teman. Salah satunya ialah saat Anda berkunjung ke Danau Segara Anak ini, dan jika Anda melihat Danau Segara ini ialah sebagai danau yang sangat luas, tampak sangat luas sekali, maka dipercaya umur Anda ini akan panjang gitu, atau Anda akan berumur panjang. Nah sebaliknya, jika Anda melihat Danau Segara Anak ini adalah terlihat seperti danau yang sangat sempit, maka dipercaya bahwa ajal Anda sudah dekat. Dan satu lagi mitos yang sangat populer di kalangan masyarakat Lombok teman-teman, di mana konon katanya di dasar Danau Segara Anak ini terdapat atau tersimpan harta karun yang sangat banyak teman-teman. Barang siapa yang berani atau mencoba untuk mengambil emas di dasar Danau Segara Anak ini, maka dia akan langsung menerima kutukan atau akan mendapat kesialan ya teman-teman. Ini dibuktikan dengan
cerita beberapa orang yang pernah berenang ke tengah Danau Segarana untuk mencoba mengambil emas yang ada di dasar danau tersebut ya teman-teman. Namun dari semua orang yang ingin mencoba untuk mengambil emas di dasar danau tersebut selalu hilang di tengah danau ya teman-teman. Belum saja mereka sempat untuk mengambil harta karun tersebut, mereka sudah hilang, dan biasanya mereka akan ditemukan pada esok harinya di tepi Danau Segara Anak dengan kondisi yang linglung. Mereka yang pernah atau sempat mencoba untuk mengambil harta karun atau emas yang ada di dasar Danau Segara Anak ini merasa bahwa mereka hanya berenang ke tengah danau kemudian lupa apa yang terjadi setelahnya teman-teman. Sebagian orang ada yang mempercayainya dan sebagian lagi memilih untuk tidak mempercayai tentang mitos ini ya teman-teman. Namun ada satu fakta yang unik dan menarik tentang mitos yang satu ini ya teman-teman, di mana ternyata di setiap menggelar ritual penghormatan kepada leluhur dan dewa, masyarakat akan membuang dan melempar emas ke dasar Danau Segara Anak, dan emas tersebut berupa atau berbentuk seperti ikan-ikan kecil yang tipis ya teman-teman. Dan emas yang berbentuk ikan-ikan kecil ini dilempar ke Danau Segara Anak sebagai bentuk ritual penghormatan kepada leluhur dan dewa yang ada di Danau Segara Anak ini. Dan ritual tersebut bernama ritual Mulang Pekelem, di mana ritual ini ialah ritual meminta hujan kepada Dewi Anjani dengan cara memberikan sesaji, yaitu menyembelih hewan dan melemparkan emas-emas kecil yang berbentuk ikan-ikan kecil ke dasar Danau Segara Anak. Mungkin saja mitos tentang harta karun yang melimpah ruah di dasar Danau Segara Anak itu memang benar ya teman-teman, mengingat ritual melempar emas yang memang benar-benar dilakukan oleh masyarakat sekitar ya teman-teman. Dikarenakan pemandangan alam di Danau Segara Anak ini sangat indah dan eksotis, maka tempat ini menjadi tempat favorit untuk bermalam para pendaki yang mendaki di Gunung Rinjani. Namun ternyata Danau Segara Anak ini juga menjadi tempat produksi sampah yang terbanyak di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini teman-teman. Nah buat para pendaki, tolonglah ya, yang namanya kalian tuh menyebut diri kalian sebagai pencinta alam, jadi bener-benerlah cintai lingkungan alam sekitar Anda. Jangan sampai Anda merusak alam yang ada di sekitar Anda. Sebagai bentuk untuk meminimalisir produksi sampah di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini, pengelola kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini akan memasang CCTV. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yaitu Agus Budi Santoso mengatakan nantinya kamera CCTV ini bisa memantau langsung aktivitas para pendaki yang suka membuang sampah di kawasan Danau Segara Anak ini teman-teman. Nah bagi Anda para pendaki yang sering membuang sampah Anda pada saat mendaki gunung, bukan hanya di Gunung Rinjani tapi di gunung-gunung lainnya, tolonglah ya, jangan buang sampah Anda sembarangan ya teman-teman. Kalau bisa bawalah turun sampah Anda dan buanglah jika Anda telah melihat atau menemukan tempat sampah. Yang namanya pencinta alam itu tidak boleh setengah-setengah mencintai alam sekitar ya teman-teman. Jadi kalian tuh harus bertanggung jawab atas kelestarian alam kita ini. Jadi tolonglah ya, jangan sampai merusak alam kita yang indah ini. Nah itu dia sedikit cerita atau sedikit kisah tentang Danau Segara Anak teman-teman. Semoga bisa menjadi gambaran buat kita supaya kita selalu mencintai alam sekitar kita, supaya kita selalu menjaga alam lingkungan sekitar kita teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.